Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat merasakan memasuki bulan suci, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang kita harapkan agar bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan barakah bagi kita semua, bulan yang penuh dengan rahmat ampunannya Allah, bulan yang Allah jadikan kepada kita semua yang tadinya dalam kegelapan, keluar dari bulan ini menjadi penuh dengan cahaya yang mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi kita selaku umat yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan ini, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bulan ini menjadi bulan yang sukses di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita di alam dunia ini. Karena di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan adalah diterimanya amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumber sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan? Ini adalah harapan bagi kita semua. Tentu di sini kita akan menyampaikan beberapa hal agar kita mendapatkan kesuksesan di bulan suci Ramadan pada tahun ini dan lebih-lebih menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Yang pertama, bahwa kita harus menghadirkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang mulia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah berikan khusus untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghidupkan di diri kita, di dalam jiwa kita, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, maka kita akan menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan yang terbaik. Dan kita akan terus berusaha menjadi yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang benar-benar menjadikan bulan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita menghidupkan daripada kemuliaan bulan ini, maka tanamkan dengan niat-niat yang salihah. Niat-niat adalah salah satu pintu kesuksesan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik adalah membukakan pintu-pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan satu niat baik akan menyebabkan terbukanya 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan niat yang baik, niat yang salihah. Di bulan suci Ramadan ini tanamkan apa yang kita akan lakukan di bulan suci Ramadan. Terutama dengan niat-niat yang baik tersebut akan menyebabkan kita dapat mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamali apa yang kita niatkan tersebut. Dan insya Allah niat tersebut akan sebagai pendorong motivasi kita
untuk mewujudkan apa yang sudah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mendapatkan kesuksesan di bulan suci Ramadan ini, maka tentunya di dalam ibadah tidak akan terlepas daripada ilmu, ya. Karena semua amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan salah satu sebabnya adalah ilmu yang kita ketahui di dalam beribadah. Bukan hanya kita dapat mengetahui bahwa puasa itu adalah hal yang wajib, akan tetapi apa saja yang harus kita ketahui di dalam ibadah puasa, seperti rukun, seperti syarat, seperti hal-hal yang membatalkan, ini yang akan menjadikan kesuksesan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita. Maka tidak bisa kita lepaskan, setiap amalan ibadah kita harus didasarkan dengan keilmuan kita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad, ilmu yang terus diwariskan kepada penerus-penerusnya, kepada para ulama-ulamanya, sampai kepada kita, agar kita terus dapat melakukan ibadah kita sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dikatakan kullu amalin bighairi ilmihi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin sukses di dalam ibadah puasa kita ini, marilah terus kita mencari ilmu, teruslah kita mengkaji ilmu, teruslah kita memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menjadikan kesuksesan kita di dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah kita tanamkan bahwa ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini adalah ibadah bulan suci Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Ketahuilah kaum muslimin muslimat, apabila kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, tentu ini akan menjadi pecutan di dalam ibadah kita menjadi ibadah yang baik, menjadi ibadah yang semangat, menjadi ibadah yang sukses, karena tidak ada lagi harapan atau tidak ada lagi jaminan bagi kita untuk berjumpa bulan suci Ramadan tahun yang berikutnya. Maka kita jadikan ini bulan suci Ramadan yang berkesan di dalam kehidupan kita, dengan kesan yang baik, kesan yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah, jadikanlah ibadah yang terbaik. Salat kita, salat yang terbaik. Salat zuhur, salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, maka jadikan salat yang terbaik. Puasa kita setiap harinya menjadi puasa yang terbaik. Ibadah kita, tadarus Al-Quran kita menjadi tadarus Al-Quran yang baik. Amalan-amalan soleh kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi amalan soleh yang terbaik. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajari kita, setiap kita beribadah, jadikanlah ibadah tersebut menjadi ibadah yang terakhir. Bahkan beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setiap melakukan ibadah salat fardu, beliau meniatkan bahwa salat fardu yang beliau lakukan adalah salat fardu perpisahan di dalam kehidupannya dia. Sehingga ibadah yang beliau lakukan benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang terbaik yang beliau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan mengikuti orang-orang soleh yang mereka sudah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, maka kita ikuti, kita lakukan apa yang telah dilakukan para orang-orang soleh yang mereka melakukan terus menyambung sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan beribadah. Beliau tidak henti-hentinya memohon kepada Allah. Bahkan beliau ibadah beliau sampai berbekas di kaki beliau,
sampai sujud dengan waktu yang begitu lama, bahkan berdiri dalam salat beliau begitu lama. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa ibadah beliau yang beliau lakukan adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, bahwa apabila kita ingin mendapatkan kualitas ataupun sukses di dalam ibadah kita ini, maka jadikanlah ibadah kita ini ibadah yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan ibadah kita. Dan mudah-mudahan selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan beribadah kepada Allah, di dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita beribadah, tapi kita juga merasakan kenikmatan di dalam ibadah kita, di dalam salat kita, di dalam puasa kita, di dalam tadarus Al-Quran kita, di dalam segala amalan-amalan soleh kita merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kesuksesan di dalam ibadah kita dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia nanti kelak di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita sampai akhir bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.